Ya, kita ingin sekali teman-teman yang para pendidik ini bisa mampu menjadi transformational educators, yang dimana hari ini tepat sekali ya dengan tema hari ini. Nah, sebelum kita mulai ke Mbak Ice, saya akan memperkenalkan tim dari kami, yaitu di manajemen tim ada saya, ada Bu Sri, ada Bu Dewi, Melani, Bu Andri, dan Bu Angela. Kemudian ada Pak Sunarto, Bu Yofi atau Gina Yofiana, ada Bu Dea, saya panggilnya Amadea ya, Sitorus, dan juga ada Ibu Diandita, Mas Dadan, dan Pak Herman. Nah, kami juga membuka untuk koordinator provinsi. Nah, ini di sini nih kita nih berusaha ada 38 koordinator yang dimana kami belum mendapatkan beberapa perwakilan. Jadi kalau teman-teman ini berminat untuk bergabung sebagai koordinator dari provinsi, silahkan menghubungi kami karena kami ingin sekali mencoba untuk membantu teman-teman di provinsi untuk kami bisa offline untuk bergabung di sekolahnya, dan kami akan datang untuk membantu sama-sama untuk membuat kegiatan ini menjadi lebih sampai ke provinsi. Anggota kami sudah lebih dari 1.000 lebih, dan ini terdiri dari guru sekolah swasta atau nasional, guru-guru yang ada, guru-guru les juga ada, orang tua murid, pengamat sekolah, pengamat pendidikan, dan juga para konsultan. Ini dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera sampai Papua sudah ada. Nah, AIC sudah berdiri sejak tahun 2019, singkatan dari Association for International Minded School Educators for Indonesia, yaitu komunitas pendidik Indonesia yang memiliki misi untuk memperbaiki sistem pendidikan Indonesia, mulai dari akar permasalahannya, yaitu dari gurunya sendiri, lalu kita akan memperkenalkan sistem pendidikan asing dan meningkatkan profesionalisme. Baik, kemudian AIC ini adalah sebuah komunitas yang terus berkembang untuk memastikan semua anggotanya dapat menjadi pembelajar seumur hidup. Makanya kita malam-malam ini kita bergabung ya. Dan ini kita ingin sekali teman-teman ini selalu harus bisa berbagi ya. Nanti kalau sudah menjadi anggota dari komunitas, lalu kita bisa menginspirasi dan meninggalkan warisan ilmu kita dengan menulis. Dan ini ada 4 pilar dari AIC, yaitu AIC Learning, Sharing, Inspiring, dan Writing. Ini kita juga berkolaborasi dengan Pusat Studi Sumber Daya Manusia atau PSSDM, yang dimana kita juga mengadakan beberapa workshop untuk educators, berkolaborasi dengan PSSDM. Ini sampai 2023 kita juga 2022 ya. Kemudian dengan Indonesia Creative Education Institute kita juga untuk pendidik berbagi. Kemudian kita juga untuk pendidik menginspirasi, kita juga selalu mengadakan kegiatan talk show, yang dimana waktu itu setiap bulan ya, tapi karena pandemi itu sempat berhenti, dan kemudian kita sempat dengan online-nya. Ini waktu itu pernah juga Mbak Ica sharing ya, pada tahun 2019. Nah ini sekarang hari ini sharing lagi ya. Kemudian ini ada inspiration, yang dimana inspire and take action ya. Dan di sini ada juga untuk menulis. Nah, ini ada juga Pak Susanto, salah satu anggota dari klub kami, karena ada writing clubnya, dan kami juga sangat aktif untuk kegiatan-kegiatannya. Nah, ini untuk coming event, jadi mungkin bisa dicatat dulu. Kalau hari ini kita berlangsung tanggal 1 Agustus, yaitu hari Selasa. Bulan depan kita akan ada 1 September yang pas hari Jumat dengan jam yang sama. Jadi teman-teman silahkan yang ingin tahu ya tentang project based learning, yaitu di mana kita unlocking students potential. Nanti ada Mbak Melani yang akan juga bergabung untuk bersama-sama membahas tentang project based learning. Nah, bagi teman-teman yang hadir hari ini, saya yakin pasti sudah mendaftar, dan bagi teman-teman yang ingin temannya juga ikut join dan bisa bergabung, silahkan mengetik www.aic.id.
Nah, di sini ada media sosial kita dan ini cukup aktif ya di Instagram maupun di Facebook ataupun di YouTube IC Komunitas Pendidik Indonesia, dan juga kita sudah ada Spotify yang dimana kita ada podcast. Kita juga telah terbit bersama-sama tentang kurikulum ngumpet yang dimana pelajaran hidup dari seorang pembelajar. Ini saya bersama 19 pendidik lain menuliskan gimana kurikulum ngumpet ini, dan kami dalam tahap sedang membuat modulnya sehingga nanti berusaha kita akan memberikan kepada teman-teman apa itu yang harus kita lakukan sebagai guru ya, supaya tidak melupakan kurikulum ngumpet itu sendiri. Nah, ini adalah terbitan yang pertama yang sudah hampir jadi, layoutnya sudah jadi dan lain-lainnya, yaitu buku dongeng dari para penulis. Ada 2 buku dongeng yang dimana ada 4 cerita hebat dan masing-masing ada 4 tema dan banyak ceritanya. Nah, ini akan coming soon karena kami masih menunggu konfirmasi dari beberapa sponsor kami sebelum kami bisa terbitkan. Teman-teman berharap sabar, terutama para penulis ya, karena ini akan segera terbit. Nah, teman-teman, nanti ini ya Pak Susanto terus menanti ya, tapi jangan khawatir karena kemarin saya sudah lihat layoutnya sudah sangat bagus. Yang saya belum dapatkan adalah sponsornya untuk bisa diterbitkan secara nanti ya, secara pakai tertulis bukunya ya, karena kalau cuma lihat-lihat di dalam layar aja kurang sreg ya, jadi saya lagi tunggu saatnya Pak Susanto. Baik teman-teman, disediakan buku jika teman-teman menulis pengalaman kegiatan hari ini dan kemudian di-sharingkan dengan cara di-upload di Facebook atau Instagram atau blog. Dan jangan lupa dituliskan IC, ada Inspiration, ada Kurikulum Merdeka, dan ada Ice Khadijah ya, Transformational Teachers, dan ada Ibu Ice, Ice-nya ETJE. Nah, teman-teman, ini adalah pembukaan dari saya, keep learning, keep sharing, keep inspiring, dan leave a legacy. Ini adalah quote dari IC. Nah, teman-teman, saya akan memperkenalkan yang hari ini akan berbicara. Aduh, saya senang sekali ya, sudah lama nggak bertemu dengan Mbak Ice. Nama lengkap Mbak Ice adalah Dr. Ice Khadijah MA. Beliau ini lulusan S3 UPI, yang dimana sekarang saya coba belajar ya di UPI, ternyata susah ya belajar di UPI. Nah, Mbak Ice ini lulus sebagai dokter di UPI. Kemudian sudah sudah berkarir menjadi guru selama 41 tahun, atau mulai dari karir sebagai guru 41 tahun yang lalu. Dan ini benar-benar kalau kemampuannya Mbak Ice tentang pendidikan tidak perlu ditanyakan, karena beliau ini seringkali ya memberikan training, networknya juga bagus banget, nggak hanya di Indonesia, internasional, nggak hanya private, tapi juga government, dan sekarang juga sangat aktif ya sebagai Executive Chair untuk Indonesian National Commission untuk UNESCO sejak 2021. Jadi Mbak Ice ini dulu teman saya, sama-sama di Badan Akreditasi Nasional untuk Sekolah dan Madrasah. Tapi Mbak Ice resign ya di 2021 karena beliau mendapatkan tugas yang sangat menantang ini. Dan tentu saja setiap kali kita mendengarkan Mbak Ice, ini selalu kita akan terinspirasi. Jadi malam ini mungkin Mbak Ice akan memberikan sharingnya selama 30, 40, 50 menit ke depan. Nanti mungkin teman-teman akan saya beri waktu untuk tanya jawab, yang dimana tanya jawab itu mungkin kita batasi sampai 19.30, tapi di akhir 20.30. Di akhir nanti saya akan juga mengumumkan 2 orang pemenang siapa yang akan mendapatkan buku kurikulum ngumpet, yang dimana yang hari ini mungkin yang bisa memperlihatkan wajah
Itu adalah salah satunya. Nah, saya juga ingin menyapa ada teman-teman nih dari S3 UPI yang sudah bergabung. Selamat datang. Ini ada teman-teman di S3, teman-teman yang di sekolah SPK, teman-teman dari Pati, teman-teman dari Purwokerto. Selamat datang. Silahkan bergabung dan pastikan Anda akan terinspirasi oleh Mbak Ice. Saya akan matikan sharing saya dan saya berharap Mbak Ice bisa mulai untuk sharing sessionnya. Monggo Mbak Ice. Terima kasih Bu Kapri, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Terima kasih telah bergabung bersama-sama dengan ASEI untuk apa ya? Kalau saya bilang untuk belajar, mungkin bukan belajar, tetapi lebih jauh dari itu. Untuk melakukan refleksi dan kemudian mempelajari apa yang perlu ditingkatkan, melihat diri sendiri dan kemudian memapankan diri sebagai pendidik. Memapankan diri sebagai pendidik karena sebagai pendidik tidak ada batasannya, tidak ada paling pinternya, tidak ada paling jagonya, karena kita terus mencoba mencari diri kita pada posisi apakah saya tepat menjadi pendidik dan itu tidak akan ada habisnya. Terima kasih Bu Kapri sudah memberi kepercayaan kepada saya pada malam hari ini untuk apa ya, membakar semangat teman-teman untuk bersama-sama memikirkan bagaimana kita akan membantu anak-anak untuk hidup lebih baik. Karena hakikat mendidik adalah meningkatkan kualitas hidup orang lain. Nah, itu ya, yang pakai memperhatikan, menjaga, mendorong, meningkatkan perbaikan kehidupan orang lain. Ini kayaknya kalau tidak disertai apa ya, spiritualitas, kita kayaknya capek ya Mbak Kapri ya. Ya, betul. Tentunya Bapak Ibu yang hadir di sini menyadari hal itu sebagaimana perjalanan dalam membersamai anak-anak. Saya izin share screen ya. Transformational Teachers in Kurikulum Merdeka. Sebenarnya ketika kita berbicara kurikulum merdeka, pada hakikatnya banyak kurikulum ngumpetnya sebenarnya. Jadi tepat sekali tadi yang dipromosikan, artinya disuggest oleh, disarankan oleh Bu Kapri untuk memikirkan the hidden curriculum atau kurikulum ngumpet ya. Saya senang apa terjemahannya itu menggoda gitu, ngumpet. Eee, Sebenarnya yang terjadi dengan transformasi dalam kurikulum merdeka adalah tidak semata-mata pada dokumen dan oleh sebab itu yang ngumpet banyak banget. Nah, ini saya akan melihat dari eee, perspektif global terlebih dahulu. Supaya kita tidak berpandangan sempit mengatakan bahwa kok ganti lagi kurikulumnya. Kurikulum ganti itu sudah selayaknya. Dan barangkali dengan perubahan teknologi dan informasi yang begini cepat dan masif, bisa jadi kurikulum tuh setahun sekali berubah. Makanya kalau kurikulum merdeka ini kan diberi wewenang kepada sekolah untuk membangun kurikulum operasional sekolah. Yang mana sebenarnya ini juga sudah dimandatkan pada kurikulum 2006, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Tapi pada saat itu tampaknya sekolah belum siap.
sampai akhirnya kurikulum nasional disebut kurikulum KTSP coba. Kalau kurikulum nasional disebut kurikulum KTSP, ini kan jadi singkatannya kurikulum tingkat satuan pendidikan. Mana nasionalnya? Nah, kemudian 2013 yang seharusnya juga berbasis KTSP juga belum jalan. Nah, kurikulum Merdeka bukan mengenyampingkan kurikulum-kurikulum yang sudah ada, tetapi mencoba barangkali meluruskan lagi mungkin. Itu pandangan saya dan, itu yang menyebabkan, saya penasaran dan, banyak, berpartisipasi, dalam, diskusi-diskusi pada saat, penggagasan kurikulum merdeka ini. Tapi izinkan saya melihat dari perspektif global terlebih dahulu. The notion of education as a public good as a public good, ya, public good aims to reaffirm the primary responsibility of the state in ensuring that all children have access to education by directly providing or financing educational opportunities, particularly for the duration of compulsory education. Saya senang dengan tulisan Rocatelli ini, dia menekankan pentingnya partisipasi negara dan publik society pada khususnya dalam memberikan nafkah pendidikan kepada penduduknya, kepada masyarakatnya. Nah, oleh sebab itu penyediaan pendidikan tidak cukup disediakan begitu saja. Tentunya harus disediakan secara berkualitas. Dan itu salah satu pandangan kenapa setiap kali negara berkewajiban memperbaiki, menyesuaikan kurikulumnya dengan kebutuhan anak-anak di zaman itu, di zaman di mana mereka hidup. Nah, saat ini terdapat kesenjangan global dan dalam waktu hampir 2 tahun sebagai Executive Chair untuk National Commission for UNESCO, ini saya punya kesempatan untuk melihat apa yang terjadi di negara-negara lain secara global. Secara global dalam diskusi-diskusi UNESCO disampaikan bahwa memang saat ini adalah terjadi kesenjangan, terjadi krisis. Bahkan di beberapa negara krisis itu terjadi sebelum pandemi COVID-19. Dan ini membuktikan bahwa pendidikan belum berhasil membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Pendidikan seharusnya adalah memperbaiki kualitas kehidupan. Ini tentunya di tingkat yang tinggi, ya. Tetapi kembali lagi nanti ketika sudah sampai di kelas, the devil is in the detail. Nah, itu yang perlu dikawal, perlu dituntun, perlu dibersamai, dan perlu gotong royong kita semua. Dan saya apresiasi ASEI menyediakan kesempatan, memberikan kesempatan melalui kolaborasi network yang dibuat saat ini yang sesuai dengan sejalan dengan Merdeka Belajar. Apa sih artinya Merdeka Belajar? Merdeka Belajar itu maknanya bukan kurikulum merdeka ya. Merdeka Belajar adalah mengajak seluruh stakeholder pendidikan untuk bergotong royong memperbaiki kualitas anak-anak Indonesia, kualitas pendidikan di Indonesia dari kebijakan sampai penyelenggaraan. Nah, ini yang dilakukan ASEI sudah sejalan dan ini yang merupakan kewajiban kita bersama sebagai komunitas pendidik, sebagai komunitas yang mengaku dirinya
berkecimpung di dunia pendidikan. Nah, kesenjangan global ini terjadi di mana-mana, termasuk di Indonesia. Nah, ketika Indonesia tidak melirik apa yang terjadi di negara-negara lain, maka peta kita nanti nggak match dengan apa yang ada. Karena dunia semakin tanpa batas, anak-anak berkeliaran tanpa batas, pagernya sekarang jebol semua toh dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi, anak bisa kerja lintas negara dengan mudah kalau bisa. Nah, ini kan perlu persiapan, perlu kerjasama kita semua, dan ini terjadi di semua negara. Secara tidak langsung, semua negara di dunia berlomba-lomba untuk memperbaiki kualitas pendidikan di negara masing-masing untuk menyiapkan manusianya. So, what it is all about, transformasi, kemudian perubahan yang dilakukan, untuk apa sih? To prepare the future generation, to prepare our young people. Kenapa? Karena kita sebagai orang dewasa yang hidup sebelumnya ini apa? Yang mewariskan. Whether kita mewariskan sesuatu yang bagus atau yang tidak bagus, ya itu yang akan legacy yang akan diterima oleh anak-anak kita. Nah, kita sebagai orang-orang yang mengklaim bahwa diri kita adalah educator, tentunya we aim for betterment of the quality of our children in the future. Nah, kemudian terjadi perubahan masif teknologi, sosial, lingkungan yang juga terjadi secara global. Mari kita lihat teknologi, disrupsi teknologi berdampak pada semua sektor. Disrupsi ini sebenarnya seharusnya positif. Kenapa? Karena teknologi yang terjadi mestinya membantu, memudahkan kehidupan. Makanya kalau di Jepang sudah ada Society 5.0 itu menggambarkan betapa teknologi sudah berperan dalam memperbaiki kualitas hidup manusia. Artinya delivery segala macam banyak sekali ya, saya tidak bisa menguraikan di sini uh, karena mereka siap ya. Nah, disrupsi teknologi ini dalam bentuk penerapan otomatisasi, AI, big data di semua sektor. Nah, saat ini tuh kita search membeli sesuatu online, itu tiba-tiba di laman kita tuh muncul iklan-iklan. Artinya begitu rawannya yang apabila kita tidak menyiapkan secara terstruktur pendidikan kita, anak-anak kita akan tersasar kemana-mana nih. Ya, akan terjebak dalam berbagai peristiwa yang tidak kita inginkan. Kemudian konektivitas yang semakin cepat. Kemudian pencetakan 3D, smart wearables, augmented and realitas maya dan sebagainya. Ini ada di dalam kehidupan anak-anak kita. Nah, bagaimana kita akan menyiapkan? Nah, ini semua terjadi secara global. Sosiokultural juga demikian. Perubahan demografi, profil sosioekonomi, meningkatnya usia harapan hidup, kemudian migrasi, urbanisasi, keragaman budaya, perubahan di kelas menengah yang sangat drastis. Meningkatnya tenaga kerja yang terus bergerak, mobile dan fleksibel. Orang dari mana bisa bekerja di mana. Jangan sampai nanti anak-anak kita menjadi penonton saja di negerinya sendiri. Kemudian tentunya makin hari konsumen makin pinter. Belum lagi ancaman lingkungan. Habisnya bahan bakar fosil, krisis air,
climate change, kemudian permukaan laut naik. Nah, ini ketika dalam pendidikan kita tidak ada strategi untuk membantu anak-anak kita siap dengan perubahan-perubahan yang global yang terjadi di seluruh dunia ini, eh, ya mereka tidak akan survive gitu. Eh, nah, bagaimana dengan mempertahankan keberlanjutan? Bagaimana dengan isu lingkungan, hutan, air, terutama untuk Indonesia ya. Ini juga juga saya bagian daripada tugas saya di Komisi Nasional ini memperhatikan, bukan hanya memperhatikan, menjadi pengawal para saintis yang mendeklarasikan geopark, yang ngurusin air, air laut dan sebagainya. Dan terlihat banyak sekali krisis yang sedang terjadi di mana anak-anak Indonesia belum punya kesadaran bahwa itu terjadi di sekitarnya. Nah, kalau kita teropong apa yang akan terjadi pada tahun 2050, jika kita tidak bersiaga dan merencanakan tindakan masif masif terstruktur pada saat ini, apa yang akan terjadi? Tentunya anak-anak kita akan mengalami banyak ketimpangan dalam kehidupannya. Kita ketika berbicara pendidikan, kita berbicara kesempatan untuk semua, bukan hanya kelompok-kelompok yang mampu ya tentunya. Nah, oleh sebab itulah perubahan kurikulum menjadi kurikulum merdeka ini sebetulnya sejalan dengan tuntutan zaman. Nah, dalam buku terbitan UNESCO tahun 2021 berjudul Reimagining Education, New Social Contract, termuat beberapa saran yang mestinya dilakukan oleh negara-negara di dunia. Yang pertama adalah pedagogi harus dikelola dengan prinsip kerjasama, kolaborasi, dan solidaritas. Nah, Indonesia dalam transformasi pendidikannya telah melakukan ini melalui Merdeka Belajar. Bukan kurikulum merdeka, Merdeka Belajar. Bapak dan Ibu pelajarilah Merdeka Belajar episode 1 sampai 24. Ketika saya bertugas mencocokkan keinginan PBB di dalam Transforming Education yang diselenggarakan pada tahun lalu, Transforming Education Summit, ada 5 action track. Merdeka Belajar dari episode 1 sampai episode 24 masuk semua di dalam uh, 5 action track yang diminta oleh UNESCO. Artinya, so far Indonesia is on the right track by concept. Karena prinsipnya Merdeka Belajar sudah jelas, kerjasama, kolaborasi, dan solidaritas. Kurikulum harus menekankan pembelajaran ekologis, antar budaya, dan interdisipliner yang mendukung siswa untuk mengakses dan menghasilkan pengetahuan sambil juga mengembangkan kapasitas mereka untuk mengkritik dan menerapkannya. Dalam konten pendidikan, metode dan kebijakan kita harus mempromosikan kewarganegaraan aktif dan partisipasi demokratif. Ini diwadahi di dalam kurikulum merdeka semuanya. Kurikulum merdeka dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila sebenarnya sudah dalam track yang benar gitu ya. Perkara saat ini pada implementasinya kita butuh kerja keras, kita butuh bekerja sama, belajar lagi, yes. Tetapi ini yang diusulkan dalam buku transformasi pendidikan ya, bahwa ada kebinekaan global, ada critical thinking, ada kreativitas, ada kemandirian,
ada gotong royong atau kolaborasi di dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini seiring dengan kehendak dunia, ya, seiring dengan kehendak dunia. Kemudian pengajaran harus lebih diprofesionalkan sebagai upaya kolaboratif di mana guru diakui karyanya sebagai produsen pengetahuan dan tokoh kunci dalam transformasi pendidikan dan sosial. Kolaborasi kerjasama tim harus menjadi ciri pekerjaan guru. Ini pun telah dikerjakan. Artinya konsep ini pun telah disediakan di dalam transformasi pendidikan Indonesia melalui platform Merdeka Mengajar, di mana guru saling berbagi, saling mengisi, saling membangun, saling bersama-sama belajar dan berkolaborasi. Nah, ini artinya saya ingin menunjukkan bahwa at this moment we are Indonesian as a state adalah on the right track. Sekali lagi ini dalam tataran konsep ya. Jangan dicampur adukkan dengan tataran teknis di lapangan. Itu nanti membutuhkan the next level of efforts ya. Kemudian sekolah harus dilindungi sebagai situs pendidikan karena inklusi, kesetaraan, kesejahteraan individu dan kolektif yang mereka dukung, dan juga ditata ulang untuk lebih mempromosikan transformasi dunia menuju masa depan yang lebih adil, setara, dan berkelanjutan. Ini pun juga saat ini merupakan upaya masif. Kalau saya lihat, saya beberapa kali diundang oleh Puspeka, Pusat Penguatan Karakter, untuk mengupayakan eh, menurunkan bahkan menolkan, menghilangkan 3 dosa besar: kekerasan seksual, bullying, dan satu lagi aku lupa. Itu. Jadi kemudian kita harus menikmati dan memperluas kesempatan pendidikan yang berlangsung sepanjang hayat dan ruang budaya dan sosial yang berbeda. Ini adalah yang disarankan dalam buku yang ditulis oleh para pakar dari berbagai belahan bumi untuk menata ulang pendidikan sebagai kontrak sosial baru, apalagi utamanya sesudah masa COVID-19. Nah, ini saya beri gambaran terlebih dahulu supaya kita tidak terjebak pada detail yang sebenarnya eh, memang membutuhkan upaya bersama-sama in the next level. Jadi pada tataran globalnya we are on the right track. Lantas mengapa kurikulum merdeka berpeluang lebih besar menyiapkan anak-anak untuk masa depan mereka? Mari kita kupas satu-satu apa yang ada di dalam perubahan yang signifikan di dalam kurikulum merdeka ini. Nah, inti daripada kurikulum merdeka adalah fokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi siswa pada fase mereka. Maknanya apa? Maknanya sekolah, satuan pendidikan tidak perlu memperbanyak materi ketika itu tidak dibutuhkan oleh anak-anak. Nah, patokannya adalah capaian pembelajaran, yang kemudian capaian pembelajaran dari seluruh seperangkat capaian pembelajaran di-breakdown menjadi kurikulum satuan pendidikan, kurikulum operasional satuan pendidikan, dan kemudian kita yang menentukan sesuai dengan konteks sekolah kita dan kemudian menyesuaikan materi yang kita perlukan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Yang diutamakan adalah pengembangan kompetensi. Kenapa? Sebagaimana yang saya uraikan tadi, kesenjangan global. Anak-anak sekarang tidak hanya dituntut membawa angka-angka,
tetapi harus tampil dengan kompetensi, tampil dengan kebiasaan-kebiasaan yang dituntut oleh dunia kerja saat ini pada level apapun, ya, pada level eh, high school graduates atau pada saat nanti mereka university graduate. Kita tidak bisa lagi bertopeng dengan angka-angka dari ijazah saja. Masyarakat kerja, dunia industri eh, hanya menginginkan kompetensi. Ya memang sekolah penting, tetapi ketika kompetensi tidak terbangun, lantas apa perlunya membawa angka-angka yang bagus, brilian, nilainya 10 dari jurusan dari apa yang dianggap glorious gitu, kan tidak ada artinya. Karena dunia telah berubah melihat human resources dari kompetensinya. Nah, kurikulum merdeka menuntut proses pembelajaran yang lebih bermakna, mendalam, dan menyenangkan. Bermakna artinya ketika kita berbicara tentang bermakna, kita berbicara kontekstual. Anak-anak yang hidup di daerah pesisir, ketika mereka dikasih materi ajar bercerita tentang kereta api, it's very hard for them to imagine. Karena yang dilihat oleh mereka kapal dan perahu, sampang. Nah, sampan yang ada di tepi laut, jaring. Nah, ketika kita berbicara bermakna, maka kita berbicara konteks. Nah, bagaimana bisa mendalam ketika kita tidak kontekstual? Kita hanya akan mampu membelajarkan anak-anak secara mendalam ketika apa yang dipelajari bermakna. Dan ketika bermakna, mendalam akan menyenangkan otomatis. Contohnya main games. Anak-anak itu main games, itu dianggap bermakna buat mereka, kesenangan mereka. Nah, apakah gamesnya gampang? Enggak. Apakah gamesnya nggak butuh mikir? Butuh. Malah anak-anak itu cari games yang pakai mikirnya bulat gitu. Kenapa? Karena senang. Gandrung dengan penggunaan alat fikirnya itu. Nah, itu hanya akan terjadi ketika kontekstual, ketika bermakna. Jadi menyenangkan itu bukan karena nyanyi-nyanyi, bukan karena banyak games. No. Tetapi mengajak anak-anak berpikir itu juga bisa menyenangkan ketika kontekstual. Kemudian, kurikulum merdeka harus memberikan keleluasaan kepada siswa, guru, dan sekolah dalam memilih pembelajaran yang sesuai. Oleh sebab itu, kalau sekarang beberapa guru mengeluh, kurikulum merdeka administrasinya banyak. Loh, bukan administrasi yang banyak. Belajar membangun kurikulum, membangun silabus, membangun tujuan pembelajaran untuk masing-masing mata pelajaran yang diampu oleh guru yang sejatinya itu merupakan kewajiban guru. Itu bukan proses administrasi. Itu adalah proses pembelajaran guru untuk bisa membelajarkan muridnya, bukan untuk dapat memenuhi kewajiban tugas mengajarnya, tetapi untuk mampu membelajarkan muridnya. Kan sekarang masih banyak yang berpendapat bahwa wah kurikulum merdeka nih banyak kan kita sibuk sekali, banyak administrasi. Hello, bukan administrasi itu. Yang sebenarnya dilakukan adalah kita yang sebagai guru belajar agar mampu membelajarkan siswa. Ini poin penting bahwa kita diberi keleluasaan,
Tetapi ketika diberi keleluasaan, kita harus menentukan where is the limit of my kekuasaan. Ya. Nah, kurikulum merdeka menghendaki kita untuk lebih relevan dan interaktif. Nah, oleh sebab itu, sorry, saya nutup pintu. Guru yang hanya jago di dalam bidangnya, ya belum tentu dia jago ngajar. Karena ketika tidak mampu mengomunikasikan apa konsep yang diajarkan secara interaktif dengan siswanya, ya akan sulit membelajarkan. Apalagi pada saat ini ketika modalnya adalah materi, ketika modalnya adalah knowledge, anak-anak sudah banyak yang bisa ngakalin. Bahkan anak-anak itu ada anaknya teman saya yang menyampaikan ke saya, anaknya lapor ke ibunya, "Bunda, aku terpaksa cheating karena aku nggak bisa dan gurunya nggak ngajarin aku. Tapi itu banyak di internet cara ngerjainnya. Jadi waktu ulangan aku ngambil aja dari internet cara ngerjainnya." Nah, artinya guru dari anak ini mampu throwing the materials, but fail in making the students learn. Nah, ini kehendak daripada kurikulum merdeka ini adalah bagaimana guru menjadi lebih relevan dan interaktif. Kemudian dalam aplikasi dalam kurikulum merdeka ini dibarengi PMM ya, dibarengi dengan aplikasi Merdeka Mengajar. Aplikasi yang menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk dapat terus mengembangkan praktek mengajar secara mandiri dan berbagi praktek baik. Nah, ini adalah inti daripada kurikulum merdeka. Jadi ini tidak ada dalam kurikulum merdeka ini tuntutan-tuntutan yang bersifat administratif. Nah, disinilah guru diminta bertransformasi. Apa artinya bertransformasi? Bertransformasi adalah melihat kembali apa yang saya tahu, meneliti kembali apa yang sudah saya praktekkan, relearn, unlearn, dan kemudian melihat apakah saat ini saya di dalam kelas melayani anak-anak saya untuk kebutuhan hidupnya. Nah, saya akan kupas kembali satu persatu sambil saya memperhatikan jam ya. Nah, kurikulum merdeka ini lebih sederhana dan mendalam karena fokusnya pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik. Belajar menjadi mendalam, bermakna, dan tidak buru-buru. Nah, ini kan kemarin banyak sekali sebelum sebelum ujian nasional dihentikan, kemudian kurikulum terpatri banyak sekali materinya. Seringkali guru terjebak pada kejar-kejaran materi. Dan kemudian KKM dijadikan sasaran. Karena begitu KKM, maka banyak guru yang saya tahu melakukan segala cara untuk melakukan remedial, ujian ulang, hanya untuk mencapai KKM yang belum tentu setara dengan kompetensi. Lebih merdeka artinya peserta didik tidak ada program peminatan di SMA. Ini perubahan yang drastis ya.
para peserta didik atau murid memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Ini menurut saya perubahan yang drastis, yang saya sangat berpihak karena beberapa tahun terakhir ada ketidakadilan yang tidak terkuak ke depan, yaitu anak-anak dari jurusan bahasa di SMA. Mereka tidak bisa masuk kemana-mana. Mereka apalagi mau masuk ke jurusan IPA, jauh. Mau masuk ke jurusan sosial, belum tentu. Jadi mereka dibiarkan ada jurusan bahasa, tetapi tidak tahu mereka akan bisa masuk kemana. Nah, guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Artinya capaian pembelajaran atau CP itu tidak mengikat, ya, karena guru harus membreakdown itu menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian satuan pendidikan memiliki wewenang dan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai karakteristik satuan pendidikan dan peserta didiknya. Kalau sekolahnya misalnya SD, SD ada di pinggiran Priok sana. Masyarakatnya yang sekolah rata-rata anaknya nelayan. Kemudian rata-rata dari kelas sosial C, ya. Nah, ini kan tentunya satuan pendidikan harus menyesuaikan apa yang akan dilakukan, baik dari segi materi, segi delivery, tetapi tetap harus referring to capaian pembelajaran. Karena capaian pembelajaran itu bentuknya kompetensi, bukan struktur yang harus diikutin secara terinci oleh sekolah, tetapi dari CP itulah kemudian sekolah melakukan penyesuaian. Ya, satuan pendidikan melakukan penyesuaian. Nah, lebih relevan tentunya dalam hal ini pembelajaran nanti sesi berikutnya dari ASEI, dari ESAI, I say. Sorry Mbak Kapri, aku selalu salah. Pembelajaran melalui project based learning untuk membantu anak-anak bisa mengeksplorasi pengetahuan yang didapatnya. Nah, sekolah ini kan prototipe kehidupan. Ketika di sekolah anak diajak belajar untuk mengidentifikasi permasalahan melalui project based learning atau melalui project penguatan profil pelajar Pancasila, mereka diajak melihat apa sih yang ada di sekitar saya. Apa sih yang menjadi concern? Apa yang harus saya lakukan? Nah, ini semua akan membantu anak untuk melihat relevansi antara apa yang dia pelajari dengan kehidupan nyata. Yang kemudian keterampilan tersebut diperlukan dalam kehidupan mereka kelak. Dan pastinya dalam project based learning, interaksi tidak bisa dihindari, menjadi bagian yang integral, bagian utama. Nah, bagian yang juga penting di dalam kurikulum Merdeka adalah platform Merdeka Mengajar atau PMM yang membantu satuan pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara mandiri. Kurikulum Merdeka tidak akan meskipun nanti misalnya tahun 2024 itu diwajibkan, tidak akan ada pelatihan-pelatihan masif seperti perubahan kurikulum yang sebelumnya. Karena sudah diwadahi di PMM. Kemudian ada perubahan juga struktur pusat-pusat sentra-sentra belajar yang dibuat
oleh Kemdikbud. Jadi kalau sekarang nih saya melihat website Kemdikbud tuh sudah mulai apa ya, menjadi menjadi apa ya, website yang bisa dirujuk dengan mudah. Dan 2 minggu yang lalu saya ada pertemuan di Malaysia, beberapa negara ASEAN mengatakan, "Kita iri dengan transformasi yang dilakukan Indonesia." Walaupun dalam hatiku, aduh implementasinya butuh tenaga yang besar. Kalau kata orang Jawa gulung gemek gitu ya. Uh, but it's this platform actually help teachers karena banyak sekali uh, apa panduan-panduan perangkat-perangkat ajar yang bisa dipakai oleh guru. Bapak Ibu silakan kunjungi PMM ini untuk melihat apa yang bisa kita sumbangkan di sana. Karena kita semua bisa menitipkan karya kita, menitipkan apa yang kita anggap baik Kayak di sana Yesus yang untuk gede, bisa Yesus diperoleh, namanya dipelajari di situ. oleh orang lain. Nah, mengapa harus melalui platform? Nah, ini setiap guru di seluruh Indonesia akan mempunyai kesempatan mengakses pelatihan yang sama dengan kualitas yang sama. Jadi karena ada rincian-rincian yang mudah dimengerti menurut saya, dan jika ada yang perlu diperbaiki, sampaikan saja. Setiap guru di seluruh Indonesia dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan masing-masing. Saling berjejaring. Dapat memperbarui dokumen karena eh, dokumen yang sekarang ada di Kemdikbud itu terbuka untuk semua kita untuk mengakses dengan mudah dan valid ya. Setiap guru di Indonesia dapat mengakses beragam perangkat ajar yang bisa dijadikan contoh atau bahkan bisa langsung dipakai. Setiap guru di Indonesia dapat saling berbagi praktek baik dan menginspirasi di platform yang sama. Jadi silahkan kunjungi platform ini dan berbagilah jika punya pengalaman teman-teman yang dari sekolah-sekolah yang relatively lebih advance, sekolah-sekolah internasional, punya guru-gurunya punya pengalaman dalam project based learning, silakan akses dan berbagi di PMM ini. Ketika tadi education is public good, I mean education itu adalah untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Maka apalah artinya ketika kita menyendiri di sekolah yang bagus gitu ya, tidak berbagi dengan orang lain. Nah, ini sudah disediakan platform yang bisa berbagi. Itu adalah bagian dari transformasi. Nah, lantas apa sih yang menjadi tantangan paling besar dalam transformasi kurikulum saat ini? Tantangan paling besar adalah guru dan satuan pendidikan terpaksa harus mengubah paradigma mendidik dan mengelola pendidikan dari berbasis format-format yang hampir baku menjadi pola penyelenggaraan pengajaran dan pendidikan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan murid. Jadi kita itu kayak habis dikerangkeng, habis ditutup dengan format. Ini nanti nggak cocok, nggak boleh. Ini nggak cocok, nggak boleh. Kemudian sekarang diberi kebebasan dan bahkan diminta membangun sendiri agar dapat sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, ini tantangan paling besar. Oleh sebab itu banyak yang shortcut bilang, aduh banyak sekali tugas administrasinya. Oh, ini kayaknya salah tangkep nih. Antara memenuhi tugas sebagai pendidik dengan memenuhi tugas sebagai pegawai untuk mengisi dokumen-dokumen. Ya, jadi ini tantangan yang paling besar. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh guru dan tenaga kependidikan? Membangun kesadaran,
bahwa profesi yang diemban adalah untuk melayani kebutuhan murid untuk hidup dan bukan sekedar lulus. This is the key point. Kita itu kalau kita tidak membangun kompetensi murid, sebenarnya kita di kelas lagi ngapain? Bluffing. Cuman menyelesaikan tugas kita saja. Padahal profesi kita tidak ada kalau tidak ada muridnya. Ya, mempelajari secara cermat berbagai panduan yang telah disediakan. Nah, transformasi kurikulum merdeka ini disertai panduan yang sangat rinci, yang bukan dibuat oleh para birokrat. Saya yang jadi saksinya. Dibuat oleh guru dari berbagai lini. Dari guru yang ada di daerah 3T, dari guru-guru sekolah-sekolah SPK, banyak yang diundang untuk membersamai membuat panduan-panduan dan rujukan-rujukan untuk bisa dipelajari oleh guru di website kurikulum merdeka ini. Pelajari, jangan cuma mendengar katanya, pelajari secara cermat. Pelajari panduan. Bayangkan di profil dimensi pelajar Pancasila ada panduannya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ada panduannya. Pembelajaran dan asesmen ada panduannya. Panduan loh ya, bukan rujukan yang harus diikuti, tetapi panduan. Artinya panduan itu bisa disesuaikan dengan konteks sekolah masing-masing. Ya. Kemudian mempelajari 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kenapa ini saya angkat? Karena 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini adalah landasan dasar pengembangan karakter. Nah, karakter anak Indonesia itu basisnya ya Pancasila. Mau apa lagi coba? This philosophy is actually embraced by many countries. Sekarang saya di UNESCO dan banyak sekali negara-negara yang mengakui betapa pentingnya falsafah Pancasila buat sebuah negara dan apalagi kita yang sudah memiliki. Nah, lantas penguatan karakter mau belok kemana lagi? Ya, dijadikan 6 dimensi ini yang semuanya merupakan ramuan dari kelima sila sebenarnya. Ya. Nah, untuk kita dapat menggarami proses pendidikan dan proses pengajaran di sekolah kita, maka kita harus terlebih dahulu mewujudkan profil pelajar Pancasila itu dalam diri kita menjadi profil pengajar pendidik Pancasila. Itu yang perlu kita pelajari. Karena apa? Penguatan karakter melalui dimensi profil pelajar Pancasila ini tidak hanya diajarkan melalui pelajaran agama, pelajaran PKN. No, tetapi semua pelajaran bisa digarami oleh profil pelajar Pancasila. Menggaraminya lewat apa? Bisa lewat materi ajar, bisa delivery, dan bisa dari perilaku kita. That's how kita mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, yang terakhir, jadikanlah refleksi sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan proses pengajaran dan pendidikan yang kemudian ditindaklanjuti dalam aktivitas peningkatan kualitas diri. Jangan berpikir dulu kualitas yang lain ketika kualitas diri belum diperbaiki. Nah, setelah itu bergotong royonglah, berkolaborasilah, tapi basisnya tetap adalah refleksi. Saya akan beri kunci
kunci daripada transformasi kurikulum Merdeka adalah perubahan perilaku. Terima kasih Bu Kapri. Mantap. Waduh, ini tidak terasa loh ya, 1 jam rasanya kurang kalau saya dengernya ya. Ini sepertinya ya kalau kita lagi pelatihan nih ya, ini pelatihan 1 minggu terus dikompres, jadi inti-intinya aja udah dapat di sini. Mantap sekali. Baik teman-teman, saya akan buka beberapa pertanyaan karena kita punya waktu sampai jam 8.30, Mbak Ice, mudah-mudahan masih ada waktu ya Mbak Ice ya. Masih. Sip. Jadi teman-teman soalnya ada yang banyak tanya. Cuma sebelum Mbak Ice kita berikan teman-teman untuk bertanya, nih Mbak Ice mungkin perlu istirahat dulu. Saya akan minta Kang Asep untuk mengupdate kita dulu tentang websitenya IC ya Mbak Ice ya. Jadi mungkin Ya, minta waktu 2-3 menit dulu ya. Iya. Oke, sip. Oke, teman-teman yang lain sambil menyiapkan pertanyaan atau juga kalau yang pemalu bisa menuliskan di kolom chatnya, sambil kita juga dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Kang Asep tentang update dari website IC. Silakan Kang Asep. Oke, terima kasih Bu Kapri. Oke, selamat malam Ibu Bapak. Jadi Aisyah ini kami menerbitkan website baru ya, ada update terbaru. Mungkin Bapak Ibu jarang ya buka website, nanti sekarang akan lebih sering buka website. Kenapa? Karena di sana kita akan mendapat informasi dan Bapak Ibu bisa berpartisipasi di sana untuk memberikan ide. Tadi kan ada PMM kalau di Kemendikbud. Nah, di sini juga kita bisa sharing best practice di sini. Oke, saya akan izin share ya, Bu. Silakan Kang Asep. Oke, nah ini tampilan screen saya sudah muncul. Ya, muncul. Oke, baik. Nah, ini tampilan website IC terbaru. Ada beberapa update, ada di galeri, kemudian juga event nanti, dan ada resources, nah, artikel, dan di mana nanti artikel ini Bapak Ibu bisa mengirimkan ide, gagasan, dan sharing best practice-nya di sini, dan kami akan share gitu. Kemudian yang paling sekarang perlu di Bapak Ibu ini adalah membership. Silakan nanti diklik membernya, kemudian login. Nah, email masih sama dengan yang Bapak Ibu daftarkan di website sebelumnya. Jika Bapak Ibu lupa password, ini di sini silakan klik forgot password. Nanti akan ada link pemberitahuan, link untuk pembaruan di email Ibu Bapak. Nah, jika Ibu Bapak lupa emailnya, Bapak Ibu bisa langsung chat admin di WA admin. Kemudian ini ada di kontak ya, tinggal klik saja. Langsung nanti ke admin minta email yang terdaftar atas nama Ibu. Kirimkan identitas nama lengkap. Nanti akan diberikan email yang terdaftar di IC ini. Itu kemudian saya akan contohkan misalkan ada fitur baru di profil ini. Oke, jika Bapak Ibu masih ingat passwordnya, Bapak Ibu bisa langsung klik dan masuk ke profil. Nah, ini tampilan profilnya. Bapak Ibu bisa mengupdate identitas, kemudian juga nanti bisa merubah profilnya. Di sini ada beberapa informasi. Pertama tentang Ibu Bapak, kemudian Bapak Ibu juga bisa merubah password. Nah, di sini ada service ini yang terbaru dari kami IC. Nanti materi-materi yang dari webinar IC atau apapun itu, Bapak Ibu bisa langsung akses di material di sini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi minta ininya ya, nanti akan otomatis langsung ada di sini. Kalau Bapak Ibu perlu, tinggal buka aja dan bisa langsung di-download gitu, di sini. Kemudian termasuk juga sertifikat. Nah, Bapak Ibu di sini di service ini ada sertifikat. Jadi nanti Ibu kalau misalkan butuh sertifikat nanti hubungi admin, kemudian nanti akan ada tersedia di sini. Jadi nanti kalau hilang
nggak perlu minta lagi ke admin, ada di profilnya di sini. Tidak sulit untuk mencarinya. Begitu. Kemudian yang lainnya adalah invoice ini terkait membership, mungkin nanti Ibu Kapri yang akan menjelaskan. Kemudian jika ada yang perlu ditanyakan bisa langsung klik ini WA, ini bisa langsung terhubung ya ke WhatsApp admin. Begitu. Begitu aja Ibu Kapri update-nya. Terima kasih Ibu. Baik, Kang Asep, terima kasih banyak atas update-nya. Oke, Kang Asep tadi juga sudah mengatakan sedikit ya, ini membership-nya gimana nih nanti ya. Ya, teman-teman nanti masih free sampai akhir tahun ini, sehingga teman-teman silahkan join. Yang dimana untuk organisasi profesi supaya bisa berdiri langgeng itu akan ada iuran tahunan. Nah, nanti mulai tahun 2024 itu akan ada iuran tahunan. Tapi jangan khawatir, mudah-mudahan teman-teman dengan adanya workshop yang kita adakan free untuk para participants, jadi uang iurannya itu dianggap cuma hanya untuk iseng-iseng aja ya, hanya untuk bantu IC saja. Baik teman-teman, ini saya sudah lihat banyak sekali ada teman-teman yang sudah chat di kolom chatnya dan mengatakan bahwa sangat merasa mendapatkan pencerahan pada malam hari ini. Ya tentu saja saya juga merasa banget ya ada pencerahan, dan ini ada dari Mbak Nurlina. Masya Allah luar biasa pencerahannya. Ini Mbak Nurlina nih sedang mengambil S3 di UPI nih sepertinya ya. Jadi beliau juga merasakan bahwa tiap kali kita research tentang kurikulum merdeka, dan tentunya ini jadi tambah masukan baru. Ibu Emma juga mengatakan bahwa luar biasa Ibu Ice, semoga saya bisa berubah lebih baik lagi dalam membersamai dan mendidik anak. Dan Pak Sigit juga mengatakan, nih Pak Sigit teman saya dari Pati, menarik jika materi pelajaran tidak harus semuanya diajarkan ke siswa, cukup sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah ini yang mungkin para guru ini belum pede nih. Nah ini sambil yang bertanya-tanya ini Pak Sigit ini bicara tentang pendidikan seharusnya memperbaiki kualitas kehidupan. Apakah materi kewirausahaan perlu mendapat perhatian serius? Nah ini mungkin sekaligus tanya atau mungkin nanti bisa dijawab. Ya boleh nanti akan saya highlight. Oke, ya ini ada dari Pak Sigit dan dari Ibu Gus Mardiani ini mengatakan bahwa keren sekali bisa gabung, luar biasa ilmunya. Nah Mbak Ice, sambil kita menunggu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, ini saya ingin juga menanyakan, boleh ya Mbak Ice? Boleh. Boleh ya. Nah kemarin itu saya sudah mulai mendengar dengan adanya kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar ini, para pemerintah sudah mulai mungkin memerintahkan atau menyarankan kepada pengelola sekolah dasar untuk tidak ada lagi ujian masuk calistung untuk anak-anak yang masuk SD. Nah ini kayaknya langsung ya beberapa guru SD tentunya kebakaran jenggot nih. Aduh, padahal di sisi lain kita mau ada project base. Anaknya belum bisa baca loh, bisa suruh project base gitu loh ya. Nah ini padahal ada sesuatu yang mungkin bisa di-highlight sehingga untuk para guru yang sedang bertransformasi ini merasa iya, seharusnya memang tidak ada nih ujian. Tapi mungkin ini kita perlu diyakini, Mbak Ica. Mungkin bisa di-highlight. Iya. Ya, kebetulan pada saat peluncuran Merdeka Belajar 24 itu tentang perpindahan dari PAUD ke SD, memang di sana ditekankan lagi, karena sebenarnya Bu Kapri kebijakan melarang untuk calistung itu sebenarnya sudah sejak 2004 kalau tidak salah. Itu memang tidak boleh, tetapi pada prakteknya calistung itu seolah-olah marking kalau sebuah TK atau
pendidikan usia dini itu maju, itu kalau anaknya bisa nulis dan baca. Nah, seperti tadi project based learning, kan nanti diberikan pada waktunya. Pada saat nanti mereka ya, emangnya kalau project anaknya harus bisa baca. Di TK juga bisa project kan? Tanpa anaknya membaca. Project untuk mengumpulkan tanaman, project untuk menumpuk batu, project untuk banyak sekali yang bisa dilakukan tanpa anaknya membaca buku referensi. Nah, jadi ini terkait dengan perkembangan usia kognitif anak yang belum boleh dipaksakan untuk belajar dengan sengaja membaca dan berhitung, apalagi diteskan. Ini kan yang bikin, kalau saya keselnya udah 10 tahun lebih ya Bu Kapri ya, sejak dulu tuh Pak Dirjen Pendidikan Dasarnya Prof. Suyanto itu saya ada pernah talk show bersama beliau mengenai hal ini, dan itu sudah 10 tahun lebih yang lalu, bahwa anak-anak belum siap untuk dikembangkan kognitifnya ke sana, dipaksakan sehingga waktunya yang seharusnya anak-anak usia itu embracing karakter, mencermati perilaku itu yang bisa dikuatkan, jadi kelewat karena fokus pada sesuatu yang belum waktunya. Nah, kalau ada anak masuk SD belum bisa nulis, ya memang nggak apa-apa. Ya memang tugasnya guru SD kelas 1 untuk bikin bisa nulis. Nah, kalau anak sudah ready secara usia, maka belajar nulis itu akan jauh lebih cepat kan? Ya, ini semua kan pendidik dan you probably have experience. Bahwa ketika anak sudah siap, diajak untuk nulis dan baca, cepat sekali. Nah, ketika tidak, makanya anak TK, masa ada bimbingan belajar TK? Itu kan udah kayaknya kalau enggak di Indonesia enggak ada itu. Bimbingan belajar TK. Di mana-mana, mushrooming kemana-mana itu. Ya saya nggak boleh menyebutkan namanya ya. Tapi itu ada di kampung-kampung. Bimbingan belajar untuk siswa PAUD dan TK. Gusti Allah. Nah, ini itu ya. Jadi nggak usah kebakaran jenggot, biasa aja. Banyaklah anak-anak diajak cerita, diajak belajar tentang tata laksana kehidupan di sekitar mereka, dikenalkan tentang IPA melalui pengamatan, melalui diskusi, melalui gambar. Itu akan mempercepat nanti ketika usianya sudah cukup untuk membaca dan menulis. Baik. Ya, terima kasih jawabannya. Jadi nanti teman-teman tidak boleh lagi mengeluh ya, apalagi mengeluh ya, mendapatkan anak siswa barunya kelas 1 SD belum bisa membaca. Karena memang bukan kesalahan anaknya, tapi itu adalah salah satu proses di mana kita semua harus membantu hingga mereka matang secara kognitif untuk bisa menerima semua itu. Baik. Ya. Mbak Kapri, teman-teman mohon akses Merdeka Belajar 24 transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Di situ lengkap sekali, ada panduan-panduannya dan sebagainya. Merdeka Belajar 24 ya. Oke, siap. Nanti mungkin minta tolong admin untuk bisa membantu, nanti teman-teman yang ada di grup bisa mendapatkan linknya. Baik, ada pertanyaan kedua dari Ibu Marni Hartati. Ibu Marni adalah teman saya yang di UPI S3 juga ya. Izin bertanya, Bunda Ice, tanggapannya tentang PPDB berbasis zonasi dengan implementasi kurikulum Merdeka. Mungkin itu bisa langsung dijawab, nanti setelah itu saya akan membacakan pertanyaan dari Pak Susanto. Monggo Mbak Ice. Ya, dua hal yang berbeda ya. PPDB itu adalah upaya negara untuk mengadilkan kesempatan pendidikan. Jadi untuk mengadilkan artinya tidak ada sekolah negeri yang berhak
didominasi oleh kelompok anak-anak tertentu. Tidak ada sekolah negeri dibiayai negara yang boleh dikuasai oleh kelompok-kelompok yang merasa kuat dan bisa mengambil akses. Nah, ketika sekolah tidak lagi mempunyai peluang, terutama ini sekolah negeri kan kalau zonasi ini ya, ketika sekolah negeri tidak lagi mempunyai peluang untuk menerima anak-anak super di sekolahnya, kurikulum merdeka ya fine-fine saja, karena akan bisa diterapkan sesuai dengan kondisi sekolahnya. Kalau di sebelumnya sekolahnya karena bisa punya privilege menerima anak-anak quote-unquote yang secara kognitif pinter, maka kurikulumnya dibuat sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yes, bahwasanya sekarang lebih heterogen, maka pengembangan kurikulum sekolahnya ya harus melayani karakteristik anak-anak yang heterogen. Tetapi PPDB adalah upaya negara untuk mengadilkan akses pendidikan. Dan itu tidak ada kaitannya dengan kurikulum merdeka. Justru kurikulum merdeka memudahkan sekolah yang menerima anak-anak dengan latar belakang yang berbeda-beda. Baik. Oke, mudah-mudahan Bu Marni terjawab apa yang ingin ditanyakan atau yang tadi ditanyakan. Saya akan, ini mungkin tidak bertanya berarti Pak Susanto ya, teman-teman guru di daerah masih banyak terbawa kebiasaan lama. Ini tadi saya jadi teringat Mbak Ica mengatakan harusnya mengubah paradigma ya. Buku terbitan apa? Bagaimana jika tidak seragam? Oke, dan soalnya ini dari kabupaten atau enggak? Ini yang biasa ya, kalau guru-guru nggak pede, dia nggak biasa dibuat soal ya. Nah, ini beliau menjawab dengan teman-temannya, yaitu ya karena disesuaikan dengan kondisi sekolah, perbedaan murid, kebutuhan murid, sudah seharusnya tidak ada ulangan umum bersama. Buku yang tidak harus seragam. Mungkin Mbak Ica mau menanggapi apakah jawabannya Santo sudah sesuai? Bahwa saat ini tidak ada kewajiban menyamakan buku. Jadi tidak ada buku harus sama, kemudian ulangan harus dibuat. Dari kapan-kapan sebenarnya ulangan itu nggak bisa dibuat oleh KKG kecamatan, oleh KKG kelurahan, oleh KKG provinsi. Nggak bisa, orang sekolahannya beda, muridnya beda, kok ulangannya dibikin oleh KKG, oleh MGMP. Gimana taunya muridnya beda? Kadang-kadang di sekolah A pakai buku A, kemudian di sekolah B pakai buku B, di sekolah Z pakai buku Z, tiba-tiba bikin soal bersama. Yang bikin soal gurunya dari sekolah A, rata-rata ngambil materi ulangannya dari buku yang dipakai. Akhirnya di sekolah lain anaknya nilainya jeblok. Nah, apakah itu yang kita kehendaki? Kita cuma menata kayak ada seolah-olah ada sesuatu yang dilakukan, tetapi tidak kontekstual, tidak berpihak pada anak sama sekali. No more. Dan ini sebenarnya bukan karena kurikulum merdeka, harusnya sejak kapan-kapan ya kayak gitu. Jadi kalau ada teman-teman dari dinas yang nyuruh-nyuruh beli tes, tidak mau ya? Tidak mau, dan boleh mengatakan tidak. Oke. Baik, nah, ini yang kadang-kadang ya. ewoh pakai ewoh ini yang repot ya. Ya. Jadi kadang-kadang teman-teman nih kita juga harus mengubah paradigma kita. Jadi belum tentu teman-teman yang di pusat, maksud saya yang di teman-teman untuk sebagai ini ya kedinasan itu mungkin juga karena tidak langsung menggunakan kurikulum ini mungkin juga masih belum pas gitu ya, mungkin ya. Baik, ini dari Bu Eliani. Saya melihat banyak sekolah merayakan proyek profil Pancasila dengan selebrasi yang mengeluarkan banyak biaya. Mungkin minta komentarnya ini dari Mbak Ica. Ya, ini yang
Yang bikin ini ya, karena nggak membaca panduan panduan proyek profil pelajar Pancasila ini nggak dibaca. Yang seharusnya dibaca dulu panduannya. Panduannya itu kita diminta untuk apa sih? Panduan penguatan profil pelajar Pancasila itu bukan selebrasinya yang diperlukan. Coba diakses kurikulum Merdeka, kemudian diakses panduan penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang kadang-kadang belum dibaca sudah menafsirkan. Nah, selebrasi ini bukan yang diminta. Bukan yang diminta. Proyek penguatan Pancasila, proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah untuk memberi kesempatan peserta didik untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan, pengembangan keterampilan, dan menguatkan pengembangan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi anak diajak dulu untuk mengambil tema apa, misalnya tema Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih Bhinneka Tunggal Ika? Misalnya itu kan unity and diversity. Oke, contohnya kita lihat misalnya latar belakang dari teman-teman kita, terutama kalau sekolahnya di Jakarta nih ya, berapa atau melihat latar belakang bahasa rumah dari teman-temannya, apakah itu menjadi permasalahan buat kita? Apakah perbedaan kultur anak-anak terutama di daerah urban ya, di Jakarta gitu, apakah itu menjadi persoalan? Nah, itu yang dikaji. Kemudian anak-anak diberi kesempatan untuk membaca, berkolaborasi, berdiskusi, sampai akhirnya menghasilkan sebuah produk, dan produknya itu bukan selebrasi pakai baju daerah dan pada nyewa semuanya. Loh, ngapain? Itu bukan kebinekaan global, dan itu bukan Bhinneka Tunggal Ika, dan itu bukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu bertujuan untuk memberi kesempatan anak-anak untuk mendiskusikan apa permasalahan yang ada di sekitarnya. Mohon barangkali admin bisa googling kurikulum Merdeka dan memberikan kepada teman-teman di sini panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi salah besar, bukan selebrasi yang diminta dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini ada tambahan dari Ibu Marni tadi dengan pertanyaan yang terkait dari Ibu Eliani. Bisa jadi selebrasi yang dimaksud adalah integrasi P5 dengan salah satu program tahunan sekolah seperti perayaan hari besar dan sebagainya. Karena dalam panduan memang ada opsi untuk mengintegrasikan P5 dengan program sekolah yang sudah biasa berjalan di sekolah. Ya, itu artinya itu kan salah satu program sekolah kan nggak bisa dilakukan terus-menerus, kan itu hanya salah satu. Dan kalau tidak bisa diintegrasikan, ya jangan dipaksa, nggak usah dipaksa, karena produk daripada proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu tidak harus selebrasi dan tidak harus produk. Ya, misalnya produk dari pengolahan plastik menjadi baju-baju fashion, tidak harus. Bagaimana misalnya anak-anak menggunakan plastik, seberapa banyak? Diteliti, anak-anak menggunakan air minum kemasan itu sehari
berapa botol, berapa gelas, diteliti, dan berapa limbah sampahnya, dan apa yang akan ditimbulkan oleh limbah sampah itu, dan apa yang menjadi penyelesaian. Menarik sekali ya kalau anak-anak sudah bisa membuat proyek tanpa harus ada biaya tambahan. Itu yang mungkin di highlight ya. Iya, iya. Dan memang tidak seharusnya pakai biaya tambahan sih. Baik, baik teman-teman. Sambil saya ingatkan, ini Pak Kang Dadan mengingatkan saya, Ibu sudah ada satu orang ini yang sudah merefleksikan kegiatan malam hari ini di story di Instagram dengan meng-tag ic.id. Jadi teman-teman yang menginginkan door prize-nya ini bisa meliput kegiatan ini dan kemudian menulis refleksinya dari kegiatan malam ini di Instastory Instagram dengan men-tag ic.id. Nah, ini sudah ada pemenang pertama, yaitu ada Umas 9305. Ini akan menjadi pemenang salah satu door prize, akan mendapat buku. Mohon segera menghubungi Kang Asep atau admin pada hari ini. Ya, ini soalnya namanya di sini dari admin, oke, baik. Dan teman-teman, ini saya masih memberi kesempatan satu pertanyaan terakhir kepada Mbak Ice nih, karena kalau nanti lain kali lagi nanya ke Mbak Ice itu susah sekali loh ya. Jadi ini benar-benar suatu kehormatan bagi kita semua nih bisa bertemu langsung dengan Mbak Ice dan kemudian bisa tanya jawab dengan nggak sungkan-sungkan. Ini sangat langka sekali. Mungkin ada yang ingin bertanya sebelum berakhir pertanyaan terakhir. Nah, mungkin kalau memang tidak ada yang bertanya, saya ingin melakukan yang raise hand ada 3 orang, Bu. Oh, sorry, aku tuh nggak bisa lihat raise hand. Maaf ya. Dari tadi sebenarnya. Iya, Bu, saya Bu Aino. Oke. Kalau gitu tiga-tiganya boleh ya, Mbak ya? Boleh. Oke, sip. Habis itu, oke, mulai dari Bu Kristina ya, 3. Oke. Silakan Bu Kristina. Baik, terima kasih banyak Ibu Kapri sudah memfasilitasi Ibu Ice. Ini betul-betul suguhan daging semua ini Bu, reinforcement buat saya. Ibu Ice, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, izin ya Bu? Silakan. Saya penilik Ibu. Jadi saya audiens saya itu adalah non formal. PAUD tapi bukan TK ya Bu. Di nanti saya ada kelompok bermain, ada SPS. SPS itu adalah sekolah sejenis PAUD, satuan PAUD sejenis yang dia menginduk pada posyandu. Ibu, saya dengar pemaparan Ibu itu smooth sekali ya Bu ya, enak banget. Hanya kendala di lapangan ini saya punya kendala sendiri Bu. Karena guru-guru KB, guru-guru SPS, bukan TK, Bu. TK sebetulnya masuk formal. Cuma bingung saja saya kenapa TK dimasukkan ke PAUD gitu loh, Bu. Padahal ada non-formal sendiri. Bu, kondisi saya adalah bahwa guru-guru KB dengan SPS itu kan dari kader posyandu ya, Bu. Betul-betul passion aja mereka. Usianya sudah tua, kemudian juga istilahnya jangankan IKM loh Bu, mereka dikondisikan membuka PMM atau dapat email belajar, itu penilik itu betul-betul susah payah benar mendampinginya Bu. Apalagi ke IKM begitu loh Bu. Kalau teman-teman bisa mandiri betul, audiens saya tuh tidak bisa posisinya. Saya minta pengalaman Ibu ya bagaimana cara saya supaya saya enggak buang waktu, karena saya sedihnya begini Bu, pembelajaran itu diferensiasi udah jauh panggang dari asap lah Bu, istilahnya menyusun KOSP aja mereka bingung, kemudian membuka email akun belajar aktivasinya aja sulit. Nah itu tips yang pertama. Lalu yang kedua Bu, terkait dengan inklusi Ibu,
saya juga punya binaan yang punya peserta didik inklusi. Bagaimanakah cara, karena saya nggak tahu loh Bu ilmunya, bagaimana cara menyederhanakan kurikulum dalam kurikulum Merdeka turun satu tahap agar capaian pembelajaran untuk peserta didiknya itu bisa tercapai dengan anak berkebutuhan khusus seperti itu Bu. Kalau disamakan dengan normal teman-temannya, nanti akan bagaimana penanganan. Karena Bu, untuk pendidikan tambahan suplemen untuk inklusi sendiri belum ada tuh di Kemendikbud, cuma satu Bu, sekali-sekalinya webinar tentang inklusi, tapi itu hanya bisa diakses oleh guru SLB. Kenapa ya nggak bisa dibuka untuk penilik, untuk pengawas, SD, SMP gitu loh Bu, guru SD, guru SMP. Mungkin bisa lebih membuat kita setidak-tidaknya tahu loh bagaimana ya penanganan inklusi. Begitu Ibu Ice, semoga panjang usia untuk bisa mendampingi kami semua ya Bu. Amin, amin, amin. Thank you. Christina, jalan pintas untuk bagian pertanyaan 1. Bu Christina dan teman-teman penilik, coba dilihat sari-sarinya saja. Ambil sari-sarinya saja. Diringkas dalam 1 halaman, dicicil untuk bisa dibaca oleh mereka dengan bahasa yang sederhana. Udah, karena tujuannya itu kan untuk membantu anak-anak lebih baik. Dan mungkin nanti bisa saya bawa dalam kalau ada pertemuan tentang PAUD ya, karena saya juga masih membantu penguatan kurikulum PAUD juga, dan ini kan semua dalam proses ya Bu, belum jadi 100% semua, karena kita memang bertransformasi kan saat ini. Jadi kalau saya pikir jalan pintasnya, lihat Bu, mana yang penting. Karena dalam PMM, dalam kurikulum yang PAUD yang sekarang ada, kalau TK dimasukkan PAUD itu memang di semua negara, ini kan baru ada konvensi Asia Tenggara ya Bu, itu memang PAUD dan TK itu jadi satu, pendidikan usia dini sebenarnya. Jadi itu nggak apa-apa, nggak perlu dipersoalkan, karena itu merupakan praktek yang memang seperti itu gitu ya. Nah, kemudian untuk inklusi sebenarnya untuk PAUD kan ada PAUD berkebutuhan khusus ya Bu? Ada Bu, ada. Iya. Nah, itu yang nggak bisa dibuka. Bukan. Jadi ketika teman-teman mau membuka untuk webinarnya sudah lewat Bu, sudah setahun lalu. Nah, mau mengakses itu aksesnya hanya untuk guru-guru SLB Ibu. Jadi tidak bisa ada pengulangan untuk webinar tersebut dari Kemendikbud Bu, portal yang berbagi itu Bu. Webinar series. Coba saya di WA nanti kasih Bu Kapri ya kepada Bu Christina ya. Yang jadi persoalan tadi itu prinsip, nanti ketika diskusi bisa saya sampaikan. Tapi begini, untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus tentunya capaian pembelajaran itu kan gelondongan ya Bu. Jadi ketika kepada anak-anak yang membutuhkan upaya lebih, maka yang dicapai tetap sih kompetensi itu, tetapi pada lini yang paling tipis gitu ya Bu. Bukan dikurangi CP-nya, tetapi yang dicapai kompetensinya minimal gitu. Kenapa? Karena dia butuh waktu lebih panjang untuk mencapai apa yang diinginkan gitu. Jadi kalau nurunin capaian pembelajaran sih nggak perlu sebenarnya. Karena capaian pembelajaran itu kan gede ya. Anak bisa ini gitu. Nah, perkara caranya seperti apa dan yang dicapai itu tidak mutlak 100%, ya disesuaikan dengan kebutuhan
anak ya, kekhasan kebutuhan khususnya ada di mana. Baik, baik Mbak Ica. Ini karena waktunya nanti nggak cukup lagi, karena ini masih ada 2 lagi yang sudah tunjuk Ya, tangan. silakan. Oke, dan saya berharap nanti jam 9 kurang 15 menit kita sudah bisa selesai karena masih mungkin ada teman-teman yang ada berbagai keperluan. Pak Amin dan nanti disusul dengan Bu Ainul, mungkin pertanyaannya langsung saja singkat jelas, nanti Mbak Ica akan menjawab keduanya. Silakan Pak Amin. Terima kasih Bu Kapri, terima kasih Bu Ica. Ya, ini pertanyaan saya mewakili Bapak Ibu guru penggerak. Kebetulan saya itu pengajar praktik, jadi tentang pembelajaran berdiferensiasi itu menurut teman-teman setelah belajar di LMS itu yang terlalu rumit menurut mereka karena harus mengetahui kebutuhan siswa, minat, kesiapan, kemudian learning style-nya dan sebagainya. Belum lagi perencanaan, pelaksanaan, dan assessment. Nah, mungkin Bu Ica bisa memberikan bagaimana shortcut-nya supaya cepat bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Siap. Baik Pak Amin, ditahan dulu Mbak Ica, kita dengarkan dulu dari Bu Ainul. Monggo Bu. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Di sini saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang P5. Setelah mengikuti berbagai webinar, ada 2 persepsi yang ada di sekolah saya, gitu Bu ya. Tapi saya ingin memaparkan persepsi saya, mohon untuk pencerahannya. Jadi dalam ketika kita pemetaan melaksanakan dimensi P5 itu menurut saya poin yang akan kita capai adalah profil pelajar Pancasila. Jadi ketika kita memetakan materi, memetakan untuk membuat modul, itu yang kita petakan terlebih dahulu adalah dimensinya, bukan temanya gitu. Jadi dimensinya kita petakan apa yang akan kita kukuhkan, tumbuhkan pada diri anak-anak di sekolah. Kita analisis bagaimana perkembangan karakter mereka, mana dimensi yang paling dibutuhkan saat ini untuk ditumbuhkan. Jadi dimensinya dulu kita pilih, setelah itu baru kita cari tema yang cocok untuk menumbuhkan dimensi tersebut. Nah, itu persepsi saya. Jadi ada tumbuh persepsi lain, bahwa ketika kita memetakan itu temanya dulu, baru dimensi gitu. Mohon pencerahannya Bu. Kemudian yang kedua adalah tentang refleksi. Jadi refleksi itu adalah kita merefleksi apa yang sudah kita lakukan, mana yang sudah baik, mana yang belum baik, dan bagaimana meningkatkan ke depannya. Cuman ada teman yang mengatakan di kurikulum Merdeka ini refleksi itu bisa dilakukan tidak hanya di akhir, tapi di awal juga di tengah, gitu kan. Jadi kalau di awal saya belum mendapatkan esensi kenapa kok di awal gitu Bu. Biasanya kan refleksinya di akhir gitu. Terima kasih Bu. Saya jawab Bu Ainul dulu ya, Bu Rapri ya. Silakan Bu. Bu, refleksi itu boleh kapan aja. Kita refleksi sebelum mengajar, kita refleksi. Refleksi melihat diri kita, melihat kemampuan kita. Sudahkah saya mampu melakukan assessment yang tepat? Sudahkah kemarin-kemarin saya memberikan kesempatan kepada anak-anak dengan baik? Refleksi bisa dilakukan kapan aja, Bu. Dan refleksi itu tidak terbatas. Hah? Maaf Bu, maksudnya siswa. Refleksi dalam pembelajaran siswa Bu. Siswanya. Siswanya Nah, biasanya kenapa? di akhir kan kita nanya ke siswa. Biasanya kalau di akhir Bu nanya ke siswa kan refleksi ya. Nah, apa sih kalian dapatkan? Di awal juga boleh. Di awal juga boleh, bisa, sama aja. Sama aja. Misalnya diajak refleksi. Ketika pertanyaan-pertanyaan yang reflektif gitu ya. Anak-anak coba jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Tapi pertanyaannya reflektif dan tidak bisa dicari pengetahuannya, tetapi murni dari dirinya. Misalnya begini, ketika kalian belajar, misalnya tentang ketika belajar tentang IPA.
apa yang kalian rasakan? Apakah kalian pernah merasakan bahwa IPA itu terkait dengan kehidupan kalian? Mengapa? Ini kalau untuk guru IPA melakukan refleksi begitu di awal, ya boleh. Jadi anak itu akan menyadari bahwa IPA itu adalah bagian daripada kehidupan, sehingga belajar IPA itu adalah untuk belajar hidup gitu. Itu refleksi. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan tentang proyek P5. Ibu itu kedua-duanya benar. Mau temanya terlebih dahulu, kemudian memikirkan dimensi apa yang akan dikuatkan. Yang jelas, menentukan proyek itu harus menentukan ada persoalan apa di sekitar anak. Ada isu apa yang perlu difikirkan oleh anak-anak. Misalnya anak-anak di daerah yang macet misalnya. Isunya adalah tentang kemacetan. Kemacetan itu sendiri. Apa yang menyebabkan macet? Perilaku apa yang menyebabkan macet? Boleh mengambil dari temanya terlebih dahulu, boleh menganalisa kebutuhan profil pelajar Pancasilanya dulu. Kemudian menentukan dalam satu semester akan ada berapa proyek. Akan ada 3 proyek misalnya. 3 proyek ini apakah mengambil satu tema yang di breakdown menjadi 3 subtema, itu terserah sekolah, Bu. Baik. Mudah-mudahan membantu ya Bu Ainul. Oke, Nah, Bu, terima kasih. kemudian untuk Pak Amin. Pak Amin, pembelajaran berdiferensiasi ini teorinya itu sejak tahun 80, Pak. Sejak tahun 80 sudah dikembangkan di negara-negara maju. Jadi di negara-negara maju pembelajaran berdiferensiasi itu bukan karena kurikulumnya. Dan saat ini pembelajaran berdiferensiasi dikenalkan di Indonesia bukan karena perubahan kurikulum. Seharusnya proses pembelajaran harus mengenal proses pembelajaran berdiferensiasi. Artinya, asesmen awal pembelajaran itu penting untuk semua guru. Guru itu harus punya dokumen anak, bukan hanya nomor urut absen. Tetapi misalnya satu buku begini, ini untuk satu kelas. Satu halaman memuat informasi tentang setiap anak. Namanya siapa? Ini Capri. Secara kognitif bagus sekali. Tetapi di kelas sering jalan-jalan, sering minta izin keluar misalnya. Walaupun kalau ulangan selalu bagus. Nah, ini kan bagaimana kita tuh nggak bisa bukan melihat anak satu persatu, tetapi yang kecenderungannya kira-kira sama. Akan diperlakukan seperti apa. Kemudian ketika merencanakan, dan bukan hanya learning style ya, bukan hanya anak yang visual dikasih visual. Nanti kalau dikelompokkan berdasarkan learning style, kalau siap hidup nanti dia tidak siap hidup. Karena apa? Di masyarakat dia harus bergaul dengan orang yang menyampaikan informasi secara visual, secara auditori, secara gerak. Nanti dia nggak bisa. Kalau diajak ngomong karena dia visual, mohon maaf. Tolong diberi gambar. Nah, kan kayak gitu nanti jadinya. Jadi ini kita tuh punya setiap halaman buku ini kira-kira karakteristik anak. Oh iya ya, anakku di kelas kayak gini. Oh, kayaknya kalau pembelajarannya saya hanya menerangkan kemudian ngasih soal, akan banyak anak yang nggak dapet ini. Berarti harus saya variasikan. Harus divariasikan. Jadi anak misalnya gini, anak yang tidak mendapatkan kesempatan belajar ketika guru menerangkan karena dia tidak bisa konsentrasi, dia akan bisa konsentrasi ketika ada kegiatan di mana dia harus bertanya pada orang lain, dia harus menyampaikan informasi seperti itu.
Makanya guru harus kaya dengan model-model pembelajaran yang berbeda-beda. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini bukan kekhasan kurikulum merdeka, bukan. Kewajiban proses pembelajaran. Mind you, teachers. Ya nggak sih Bu Kapri? Ya. Jadi pembelajaran ini mari kita kenalkan, mari kita pelajari dengan seksama sampai akhirnya kita terbiasa, Pak Amin. Ya, mungkin nanti ada sesi pembelajaran berdiferensiasi Bu Kapri. Ya, nanti kita buat, Pak Walaupun Amin. kalau online webinar memang tidak akan kena banget, tetapi paling tidak mempunyai pemahaman yang lebih sederhana daripada seperti yang sekarang difikirkan. Ya, baik. Ini Make kayaknya sure bisa. ya Pak Amin, nanti kalau ada topik pembelajaran berdiferensiasi, Bapak ikut ya. Siap Ibu, alhamdulillah, matur nuwun. Baik, Mbak Ice, ini pertanyaan dari Pak Amin tadi menutup acara hari ini, karena kalau kita biarkan saja nanti kayaknya bisa sampai jam 10 malam nih kayaknya nih ya. Padahal sudah tertera itu jam 7 sampai 8.30, karena mungkin ada teman-teman yang memiliki kewajiban lain setelah 8.30. Tapi Mbak Ice, terima kasih banyak sudah bergeser waktunya. Sangat saya hargai dan saya mewakili teman-teman juga pasti senang sekali ya, karena masih bisa bertanya lebih jauh sampai jam 9 kurang 10 menit. Mungkin sebelum akhir dari acara ini saya akan meminta teman-teman membuka videonya sehingga kita semua bisa berfoto ria, dan nanti untuk refleksinya boleh kami tunggu sampai besok sampai jam 12 siang supaya kita teman-teman masih punya kesempatan kalau ingin merefleksikan kegiatan malam ini di Story Instagramnya. Ini ada teman-teman dari Pati, terima kasih sudah bergabung, teman-teman dari UPI, teman-teman dari SPK, teman-teman ini ada wajah Bu Nurul yang udah lama nih nggak kelihatan nih, ya terima kasih. Bu Kapri, Bu Ice. Kang Asep mau dipoto dulu, mangga? Oke, yang chat ditahan dulu ya supaya tidak muncul. Oke. 1, 2, 3. Ke layar kedua. Ke layar kedua ada beberapa yang belum dibuka. 1, 2, 3. Oke, sip. Baik, Kang Asep ini adalah yang paling bekerja di belakang layar. Terima kasih banyak Kang Asep, teman-teman sangat apresiasi apa yang telah dilakukan Kang Asep. Teman-teman semua terima kasih sudah bergabung. Saya tunggu di tanggal 1 Agustus, 1 September ya. Nanti kita akan ketemu lagi. Mbak Ice, terima kasih banyak. Malam ini luar biasa. As usual, as beautiful as you are, as good as you are, as amazing as you are. Ya, tetap selalu membantu IC. Dan teman-teman diingatkan Mbak Ice tadi kita harus terus belajar, relearning dan unlearning apa yang telah kita pelajari, dan jangan lupa refleksi. Yes. Baik, terima kasih teman-teman. Saya Kapri Anjaya sebagai moderator hari ini undur diri. Selamat malam, semoga sehat selalu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kapri. Terima kasih Bu Kapri, Bu Ice. Terima kasih semuanya. Melanie, apa kabar? Ya, makasih. Pak Arifin, Pak. Izin live ya.